Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi seorang rasul, apa yang beliau sampaikan kepada umatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai umatku, ucapkanlah la ilaha illallah, engkau akan beruntung. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid, mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya untuk Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, mereka senantiasa mengatakan, "Ya Muhammad, in aradtal mulk mallaknak." Jikalau engkau menginginkan kekuasaan wahai Muhammad, kami akan berikan. Wa in aradtan nisaa zawwajnak. Jikalau engkau menginginkan wanita, maka kami akan menikahkanmu dengan wanita tercantik. Akan tetapi, apa balasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, engkau akan beruntung. Menunjukkan bahwasanya dakwah awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk meraih kekuasaan. Sedang ada kemungkinan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kekuasaan pada saat itu. Akan tetapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kekuasaan itu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan memiliki pandangan seperti pandangan orang-orang belakangan ini, bahwasanya ketika kita menginginkan negeri yang baik, maka hendaknya kita memegang kekuasaan itu kemudian kita mengubahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mungkin pada saat itu untuk menjadi seorang penguasa yang dengannya ia langsung berhukum dengan hukum Islam dan hukum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran dari orang-orang kafir Quraisy untuk dijadikan sebagai penguasa, sedang kemungkinan itu ada? Tidak. Menunjukkan bahwasanya bukan itu cara terbaik untuk mengubah dan memperbaiki keadaan. Cara terbaik untuk mengubah dan memperbaiki keadaan adalah dengan memperbaiki keyakinan manusia, dengan mendakwahkan manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan, kemudian mengajak manusia kepada keimanan dari hal-hal yang wajib untuk ia imani. Setelah itu, demi Allah, manusia akan sadar dengan sendirinya, dan kawasan itu, negeri itu akan menjadi kawasan dan negeri yang baik dengan sendirinya tanpa engkau inginkan. Inilah semestinya yang kita jadikan sebagai tolak ukur dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dakwah menuju kursi-kursi pemerintahan, bukan dakwah untuk masuk ke dalam partai-partai tertentu yang di dalamnya campur baur antara laki-laki dan wanita, kemudian campur baur lagi antara suara orang-orang yang beriman yang saleh, sama hukumnya, sama nilainya dengan orang-orang terburuk dari umat ini. Makanya kenapa demokrasi itu adalah hukum yang paling buruk, karena ia menyamakan antara suara orang-orang yang saleh dengan suara orang-orang yang dipenuhi dengan kemaksiatan dan keburukan. Harganya satu, nilainya sama, satu suara. Bahkan orang yang waras sama suaranya dengan orang yang gila. Inilah yang terjadi. Tapi ketika kita mengetahui keburukan dari demokrasi itu, adakah kita mengkafirkan para pemimpin hanya karena mereka berhukum dengan hukum demokrasi? Tidak, ada detail-detailnya, ada hukumnya dan ada aturannya. Jangan engkau terlalu bermudah-mudahan dan jangan engkau terlalu gulu, berlebih-lebihan, wal'iyadu billah.